Baik, di sini kita akan membahas contoh soal yang menggunakan langkah-langkah pengujian tadi. Sebelumnya mohon maaf ada yang terlewat, saya kembali dulu ke sini untuk statistik uji untuk menentukan apakah uji Z atau uji T. Itu ada yang terlewat tadi ya, mohon maaf. Untuk uji Z itu biasanya untuk yang N lebih dari 30, sedangkan untuk uji T itu biasanya yang menggunakan N-nya kurang dari sama dengan 30 ya. Banyaknya data tadi ya, banyaknya data sampel ya. Jadi kalau lebih dari 30 sudah kita akan menggunakan uji Z saja, seperti itu. Oke, masuk ke soal ini untuk contoh 3. Menurut survei terbaru, orang Amerika rata-rata tidur 7 jam setiap malam. Nah, orang Amerika ini kan berarti seluruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata yang dibicarakan adalah rata-rata populasi. Oleh karena itu populasi. Oleh karena itu di sini 7 jam ini kita simpan dalam variabel mu, yaitu rata-rata populasi. Kemudian, sampel acak 16 mahasiswa di West Virginia University mengungkapkan rata-rata jam tidur per malam adalah 6,8 jam. Ya, jadi ini adalah rata-rata populasi seluruhnya. Kemudian saya ambil sampel acak sebesar 16 mahasiswa, dan ternyata dari 16 mahasiswa, di mana 16 ini adalah banyaknya sampel, disimpan dalam N, ini ternyata menghasilkan rata-rata tidur per malamnya adalah 6,8 jam. Nah, berarti ini rata-rata milik sampel alias X bar. Saya simpan di sini sebagai X bar ya. Ini X bar ya, barnya tidak begitu terlihat ya, kecil. Mohon maaf ya. Baik, X bar sama dengan 6,8. Kemudian diketahui simpangan baku sampel adalah 1 jam. Perhatikan bahwa yang diketahui adalah simpangan baku milik sampel. Ya, kalau milik sampel berarti notasinya itu adalah S, lambangnya adalah S sebesar 1 jam. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa simpangan baku milik sampel nih, sedangkan simpangan baku milik populasi tidak diketahui. Atau bisa saya tulis simpangan baku milik populasi, simbolnya sigma, ini tidak diketahui. Karena sigma tidak diketahui, berarti nanti kita akan menggunakan uji apa nih? Gitu ya. Kemudian, apakah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa mahasiswa di West Virginia tidur lebih sedikit daripada orang Amerika pada umumnya? Apakah masuk akal kalau saya menyimpulkan dari hasil rata-rata ini kan 6,8 nih rata-rata sampelnya, bisa nggak saya simpulkan bahwa untuk populasi mahasiswa di West Virginia University itu tidurnya lebih sedikit atau kurang dari orang Amerika pada umumnya? Bisa nggak saya simpulkan begitu? Nah, kalimat inilah yang menjadi H1-nya. Kalau H0 kan tinggal sama dengan ya. Berarti mu di sini adalah rata-rata dari yang mau dilihat adalah rata-rata dari tidurnya mahasiswa, jam tidurnya mahasiswa, seluruh mahasiswa di West Virginia, populasi mahasiswa. Apakah benar bisa saya simpulkan dia kurang dari 7 atau tidak? Kalau H0-nya ya jelas tinggal ganti dengan sama dengan tandanya ya. Nah, kalau H0-nya ini kan dia berarti rata-ratanya sama dengan rata-rata populasi. Tapi yang kita inginkan, bisa nggak kalau kita simpulkan ternyata kurang dari 7. Kurang dari 7 jam tidur dari mahasiswa West Virginia. Ya, asumsikan bahwa jam tidur berdistribusi normal, gunakan taraf nyata atau taraf signifikan 0,01. Ini adalah alfanya. Nah, ini kita kumpulkan di sini yang mau kita gunakan dalam pengujian hipotesis. Oke, ini pengujian hipotesisnya. Sudah dipindahkan ke sini ya. Tadi informasinya. Kemudian H0 dan H1 tadi sudah kita tentukan bahwa H1-nya kurang dari 7 jam ya. Nah, di sini kurang dari ini menunjukkan apa? Dia satu arah. Nah, satu arahnya menyebabkan dia sebagai alfanya berarti tetap alfa, tidak alfa per 2. Kemudian karena satu arah kiri ya, atau ujung kiri, itu berarti nanti pada tahap keempat itu adalah menggunakan kurang dari ya.
kurang dari, karena ini adalah ujung kiri. Oh ya, di referensi lain memang ada yang menyebutkan dalam bahasa Inggris ada yang one tail, ada yang two tails, ada yang one way, ada yang two ways. Gitu ya, makanya di sini saya menerjemahkannya sebagai satu arah. Ya, kita sepakati saja istilahnya satu arah ya. Kemudian di sini untuk tahapan kedua alfanya 0,01, ini sudah diberikan di soal, tidak dibagi dua karena satu arah. Kalau dua arah baru dibagi dua ya, ini tidak. Kemudian tahapan ketiga, ini adalah menentukan statistik uji. Statistik uji apa yang mau kita gunakan? Tadi seperti yang saya sampaikan, kembali lagi ke soal, bahwa yang diketahui simpangan baku adalah sampel, sedangkan simpangan baku dari populasinya tidak diketahui. Ini menunjukkan bahwa kita akan menggunakan uji test student. Ya. Jadi kita akan menggunakan statistik ujinya adalah uji T. Ini rumusnya bentuknya seperti ini, saya tuliskan kembali ya. Rumus utamanya ini S dibagi akar N. X bar atau rata-rata sampel 6,8 dikurangi rata-rata populasi 7, ini adalah S dibagi akar N. N banyaknya data tadi 16. Hasil hitungannya adalah 0,8, min 0,8. Nah, ini kita simpan dulu untuk tahapan ketiga. Selanjutnya untuk tahapan keempat, tadi sudah diberikan bahwa ini adalah uji satu arah sebelah kiri ya. Karena uji satu arah sebelah kiri, berarti daerah penolakannya akan berupa kurang dari dan negatif. Nah ini ya, daerah penolakan yang berlaku adalah T kurang dari min T alfa titik koma V ya. Nah di sini alfanya adalah 0,01 ya, diganti alfa di sini ya. Kemudian V-nya itu adalah N-1 ya, derajat kebebasan. N-1. Kalau di sini berarti kita 16 kurangi 1 sama dengan 15. Nah, V ini adalah derajat kebebasan atau degree of freedom ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi bisa simbolnya V, bisa juga ada yang menggunakan simbol DF. Nah, ini 15. Tinggal kita baca di tabel. Ini tabelnya, bahwa kita akan mencari dengan V tadi 0,01, berarti yang ini ya, V 0,01 ada di baris ini. Kita lihat untuk, mohon maaf ini alfa ya, alfa 0,01 kita lihat di kolom ini. Kemudian V nya tadi adalah 15, berarti yang ini. Nah ini hasilnya ya, yaitu 2,602. Ini yang akan menjadi nilai kritis. Kita kembali ke sini, tuliskan 2,602 karena H1 nya tadi kurang dari, berarti min ya, kurang dari min 2,602. Nah sudah kita dapatkan, ini adalah daerah penolakan. Kalau digambarkan, saya gambarkannya di sini saja ya, untuk lebih mudah memahami. Ini adalah kurva normal. Nah ini adalah tadi area penolakan yang kita punya kurang dari kan ya, jadi sebelah kiri ini adalah min 2,602 ya, min 2,602. Kemudian aturan keputusannya berarti kita akan menolak H0 jika TH nya itu masuk ke daerah yang diarsir alias kurang dari min 2,602. Nah untuk kondisi lain alias yang tidak diarsir ya berarti kita jangan tolak H0. Sekarang kita bandingkan antara hasil 3 dan 4. Hasil 3 itu hasilnya adalah min 0,8. Posisinya ada di mana? Apakah di sebelah kiri di yang arsir atau tidak? Ternyata tidak ya, karena 0,8 itu kan lebih kanan. Ini adalah 0,8. Ya, ini titik tengahnya yang 0 ya. Titik tengahnya yang 0. Nah, ini 0,8 ini berarti dia tidak masuk ke daerah penolakan, dia malah masuk ke yang tidak diarsir alias masuk ke daerah penerimaan. Sehingga keputusannya adalah tahap kelima, jangan tolak H0. Begitu menentukan keputusannya ya caranya. Nah ini karena kita jangan tolak H0 berarti tidak cukup bukti untuk kita bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa West Virginia itu tidurnya lebih sedikit daripada orang Amerika pada umumnya, alias kurang dari 7 jam. Berarti dia belum tentu benar kurang dari 7 jam. Ya,
ketika jangan tolak H0 bukan berarti H0-nya itu langsung diterima ya. Tadi ya, bahwa memang kita belum memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan hal tersebut. Seperti itu untuk keputusannya. Baik, itu untuk contoh 3 dan untuk contoh 4-nya. Ya, menurut organisasi riset kopi, orang Amerika pada umumnya mengkonsumsi rata-rata 3,1 cangkir per hari dengan simpangan baku 0,3 cangkir per hari. Berarti rata-rata ini 3,1 dan simpangan baku ini adalah milik orang Amerika pada umumnya alias milik populasi. Berarti 3,1 itu adalah milik mu dan 0,3 sigma itu adalah milik populasi ya. Milik sigma 0,3-nya bukan S. Kemudian diambillah sampel 40 lansia. Ternyata dari 40 lansia ini rata-ratanya didapatkan 3,5 cangkir per hari. Nih, N-nya 40 ya. Kita diminta untuk menguji dengan taraf nyata 0,05 apakah sampel ini menunjukkan ada perbedaan antara rata-rata nasional dan lansia. Ada perbedaan atau tidak? Nah, kalau pertanyaannya ada perbedaan atau tidak, karena kita punya H0-nya menggunakan tanda sama dengan, kalau ada perbedaan kan, kalau kalau tidak ada perbedaan kan berarti dia sama ya. Sama, berarti mu dari lansia, populasi lansia itu sama, yaitu 3,1. Kan ini tadi sampel ya. Kalau yang ini tadi adalah populasinya. Tadi dari lansia diambil 40 sampel maksud saya. Nah, di sini berarti bisa nggak kita menyimpulkan rata-rata lansia itu sama saja dengan rata-rata nasional, yaitu 3,1. Nah, atau ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, simbolnya adalah tidak sama dengan 3,1. Inilah yang nantinya akan membuat kita melakukan pengujian hipotesis two ways atau two tails atau dua arah. Nah, di sini juga menggunakan sigma karena simpangan baku populasinya diketahui, kita akan menggunakan statistik uji Z. Nih ya, karena H1-nya tadi sudah kita dapatkan tidak sama dengan ya, ini spasi ya. Nah, di sini 3,1 cangkir berarti ini dua arah ya. Karena dua arah berarti alfanya per 2 dan dua arah ini menunjukkan bahwa nanti ada kiri kanan, ujung kiri kanan. Kalau kiri tadi kurang dari min ya, kurang dari min sekian, yang ini lebih dari sekian untuk tahap keempatnya, untuk daerah penolakan. Baik, alfanya adalah 0,05. Nah, ini perlu ditambahkan bahwa yang kita gunakan bukan 0,05 tapi alfa per 2 nya yaitu 0,025. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan di tabel Z ya. Kenapa menggunakan statistik uji Z? Karena tadi simpangan baku populasinya diketahui ya, ini sigmanya 0,3 ya, simpangan baku milik populasi. Maka kita hitung menggunakan rumus yang tadi sudah disampaikan ya, mirip dengan rumus yang TH tadi kita kerjakan. Hanya bedanya kalau tadi S di sini adalah sigma. Ya, ini hasilnya 8,433. Ini kita simpan dulu. Kemudian di tahap keempat itu menentukan daerah penolakan karena uji dua arah tadi ya, kurang dari min. Nah, ini berarti kurang dari min Z alfa per 2 dan lebih dari Z alfa per 2. Ini yang nantinya akan menjadi daerah penolakan di mana alfa per 2 nya adalah 0,025. Di contoh yang tadi kita sudah mencari dengan nilai alfa 0,025 di tabel Z tadi ya. 0,025 ada di mana nih? Ini ya, 0,025. Berarti dia Z-nya adalah min 1,96. Seperti itu ya. Berarti di sini ya Z-nya kalau yang kurang dari ini min 1,96, kalau yang lebih dari min-nya jangan dipakai, yaitu Z lebih dari 1,96. Ini adalah daerah penolakan. Berarti aturan keputusannya kita akan menolak H0 jika nilai ZH-nya itu masuk ke sini. Masuk di kurang dari min 1,96 atau masuk di sini lebih dari 1,96. Ya, kalau saya gambarkan
Ini adalah min 1,96, yang ini adalah 1,96 ya. Ini daerah yang diarsir, ujung kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya tidak masuk alias di tengah-tengah yang tidak diarsir, berarti jangan tolak H0. Kita lihat yang hasil perhitungan di nomor 3, 8,433. Nah, ini ternyata posisinya itu masuk dengan yang diarsir. Misalnya di sini ya, yaitu 8,433. Wah, dia ternyata masuk ke daerah penolakan. Karena masuk ke daerah yang diarsir, maka kita akan menolak H0. Nah, karena kita menolak H0, berarti kesimpulannya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nasional dan lansia. Walaupun kelihatannya hanya rata-rata antara 3,1 sama 3,5 kan nggak terlalu jauh ya, tapi bisa jadi menghasilkan perbedaan yang signifikan. Jadi intinya perbedaan signifikan antara rata-rata minum kopi nasional dan rata-rata minum kopi oleh lansia saja. Itu kesimpulannya keputusan dari studi kasus ini ya. Yang bisa saya sampaikan ini saja untuk materi pengujian hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.